Mic-nya mana? Lagi ada mic. Hah? Oh ini aja. Ah iya deh. Siap. Nah, bunyi ini. Dibuka dulu apa langsung? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wajjala dinal Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ahad. Wa nasyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatil alamin. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khaira wa yufaqihu fid din atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM dan pengurus Masjid Imanuddin yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang Allah cintai dan Allah rahmati. Ini jauh amat ya, kayak bercerai begini. Pertama kita bersyukur tentu atas nikmat iman, karena iman inilah yang insyaallah akan menghantarkan orang-orang beriman nanti di surganya Allah, tidak semiliar tahun, setriliun tahun, tapi khalidina fiha abada. Bapak Ibu nanti di surganya itu selama-lamanya. Yang kedua, hari kita nikmati, syukuri nikmat sehat walafiat. Sehat memang bukan segala-galanya, tapi tanpa sehat segala-galanya tidak sempurna. Orang kalau sedang sehat, makan kecap aja asal campur ikan tuna udah resep baik, enak aja. Dari sehat Pak. Yang ketiga, kita bersyukur atas nikmat taufik. Taufik itu kesesuaian apa yang kita lakukan dengan yang Allah ridhai. Talabul ilmi ini amal yang kita lakukan sekarang Allah sangat ridhai, bahkan Allah cintai. Saking Allah suka dengan orang yang ngaji sampai-sampai riwayatnya tidak main-main. Rasulullah SAW menjanjikan, man siapa orang kharaja yang keluar dari mana saja bitolabil ilmi, lalu dia hadir di majelis ilmu, fahuwa maka dia fisabilillah, dia di mata Allah sedang berjihad ilmu hatta yarji, sampai nanti selesai. Jadi pagi ini Allah sudah memerintahkan malaikat untuk mencatatkan semua yang habis subuh ini nggak pulang dan nungguin sebentar ngaji, hanya sampai sehari Pak, paling nggak setengah jam ya. Tapi pahalanya jihad ilmu yang sempurna, yang lebih mahal dari mobil Fortuner paling baru sekalipun. Alhamdulillah, ini kita syukur. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang mulia dan Allah muliakan, serta seluruh umat yang ke akhir zaman yang terus berupaya meneruskan risalah perjuangan beliau seraya tentu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bu, ibunya rame. Apa bedanya pengajian laki-laki dan ibu-ibu Pak?
Kalau pengajian bapak-bapak cirinya anteng, aman, terkendali, kondusif ya. Karena yang separuh ngantuk, separuh nyender, separuh ngelamun. Tapi kalau pengajian ibu-ibu rame, kenapa rame? Karena ustadznya ceramah, ibu-ibunya ada yang ikut tausiah, kan hebat itu. Tapi bukan di sini, di Vietnam itu juga ada. Ibu bapak yang saya muliakan, mohon izin pagi ini menyampaikan tausiah dengan topik 5 alasan mengapa silaturahim itu penting. Momennya pasca Ramadan, bulan Syawal. Alasan pertama, mengapa silaturahim itu penting? Karena menyehatkan. WHO, Badan Kesehatan Dunia, merekomendir orang sehat itu kalau memenuhi 5 kriteria. 1, sehat fisikal, fisiknya sehat. Apa ciri orang yang fisiknya sehat, Pak? 1, makannya enak. Orang kalau dokoh, kalau bahasa orang Jelupang, kampung saya dokoh, makannya enak, sehat dah fisiknya. Jangan kata pakai sate, ambil goang aja habis, pengen nambah. Makan enak. Bagaimana supaya makan enak? Sederhana, lauknya cocok. Yang kedua, sedang dalam keadaan lapar. Yang ketiga, makan sama orang yang kelaparan, itu insya Allah enak. Yang kedua, ciri orang yang sehat fisiknya itu enak tidur. Walaupun kasurnya spring bed yang buatan terbaru, tapi kalau lagi nggak sehat, ya mongsang mangsing baik, nggak enak tidur. AC-nya 1 PK bahkan kagak bisa tidur, bahkan sampai minum obat tidur tuh. Tapi kalau lagi sehat, jangankan di kasur spring bed, Pak, di atas becak aja pules, lagi sehat. Maka orang yang bisa tidur pules itu bersyukurnya luar biasa. Bahkan kadang-kadang orang yang duitnya triliunan kagak bisa tidur, lah mikirin duitnya. Lah kita mikirin apa? Mikirin pengki. Ya bisa tidur. Yang ketiga, ciri orang yang sehat fisik itu adalah enak buang. Ibu, bapak udah buang belum? Belum ya. Ntar habis ini kayaknya ya. Jalan depan, jalan belakang lancar, itu sehat. Jangan main-main itu. Biar kata makan enak, bener, minuman enak lah, kalau kagak bisa buang bagaimana? Itu bisa operasi, Pak. Jangan kata jalan depan, jalan belakang. Orang angin aja ada yang operasi sampai 100 juta kagak bisa ngeluarin angin. Maka bersyukur yang pagi depan lancar, belakang lancar. Yang keempat, ciri orang sehat secara fisik apa? Enak tidur dengan pasangan tidur. Nah, ini juga harus disyukuri. Yang masih nyaman ya. Tapi ini segmen 50 ke bawah. Udah aki-aki mah udah ya, udah lupain baik. Ini yang baju merah nih masih muda-mudaan tuh. Kalau masih nyaman tidur dengan teman tidur, bersyukur. Karena ada orang yang sampai beli suplemen ke Jepang, ke Korea, kagak nyaman-nyaman juga, Pak. Kasihan itu. Ini pada ngeliatin saya nih, maksudnya bagaimana ini? Saya juga belum tua-tua amat, Pak, baru 53, mau 53. Baik. Yang kedua, kata WHO, orang disebut sehat itu adalah secara, kalau tadi secara fisikal, secara emosional. Jadi kalau orang emosinya sehat, dia orang sehat. Kalau emosinya kagak sehat, dia kagak sehat walaupun fisiknya sehat. Ada nggak orang yang emosinya kagak sehat? Lah banyak. Walaupun hebat-hebat orang itu. Kemarin waktu saya kultum Ramadan saya sampaikan tuh. Ada anak muda pacarnya diganggu. Lah dia respon dengan emosi yang luar biasa, meluap-luap. Dianiaya yang mengganggunya. Iya, menganiayanya sih enak, tapi juga paling berapa menit. Apa resikonya? Hukumannya 10 tahun ke atas. Melampiaskan emosinya cuma berapa menit, hukumannya 10 tahun ke atas. Ada aparat ya, aparatur negara, istrinya diganggu, dilecehkan. Yang mengganggu itu kemudian
dieksekusi karena dia punya anak buah yang suruh nembak, mati. Enak emang melampiaskan emosi itu, tapi risikonya apa yang terjadi? Nah sekarang dia dihukum mati, bininya dihukum 20 tahun apa? Kan yang kasihan anak sama bininya kan, anak-anaknya yang nggak berdosa itu. Lah bapaknya mau dihukum mati, secara psikologi aja udah luar biasa menyengsarakan anak-anaknya itu emosi. Maka orang yang emosinya sehat bersyukur. Cirinya orang emosi sehat itu bagaimana? Ikuti anjuran Nabi. La takdob walakal jannah. Tahan marah karena Allah, tahan marah karena Allah, tahan marah karena Allah, walakal jannah. Kamu dapat surga dunia, stabilitas hidup, dan surga akhirat. 3 ciri orang sehat itu kata W.O. secara sehat secara finansial. Secara finansial sehat. Itulah mengapa dalam fikih ada pembagian, ada mustahik, ada muzaki. Orang yang sehat secara finansial itu yang muzaki, ya, yang sudah mencapai nisab. Ya bagaimanapun ya enak Pak jadi orang kaya, apalagi soleh. Maksudnya mau ngapain juga enak. Ya bagaimanapun faktanya ya jadi orang yang kekurangan ya repot juga. Kalau hatinya nggak sehat bisa repot itu. Kadal fakru ayanakuna kufran, kata Imam Ali, bisa jatuh kepada kekufuran. Jadi secara finansial sehat, insya Allah sehat. Bagaimana indikator orang secara finansial itu sehat? Ya sederhana saja. Kalau dia cukup, nggak perlu kaya-kaya dah, cukup aja. Cukup ya buat beli rumah, cukup buat beli kendaraan, cukup buat ke Mekah, cukup beli sawah, cukup bini nambah. Kayak berani baik, saya aja gak berani. Jadi finansialnya sehat. Kemudian orang disebut sehat kata WHO itu apabila dia sehat secara spiritual, fisikal, emosional, finansial, kemudian spiritual. Yang paling sederhana disebut orang sehat secara spiritual itu apabila 2 indikatornya. Satu apa? Dia dekat sama Allah. Dia ma'rifah, mengenal Allah. Maka dia dalam keadaan mau kaya, mau miskin, jadi pejabat, jadi orang biasa, jadi apapun dia dekat sama Allah. Itu orang sehat secara spiritual. Jadi hidupnya itu digantungkan semuanya kepada Allah, diserahkan semuanya kepada Allah. Jadi orang kaya ya dia dekat sama Allah, bersyukur. Jadi orang miskin ya dekat dengan Allah, bersabar. Dan yang kedua, indikator orang sehat secara spiritual itu ikhlas. Prinsip hidupnya Al-An'am 162. Inna sholati, sungguhnya sholat saya, wa nusuki, ibadah saya, wa mahyaya, mati saya, wa mamati, mati saya, lillah, hanya untuk Allah. Kalau ada orang punya indikator 2, dekat sama Allah, sama ikhlas, sehat spiritualnya. Kan yang mentahkan kagak sehat itu Pak. Orang kalau jauh sama Allah, kaya jauh sama Allah, lah pelit, medit, buntut gasir. Miskin jauh sama Allah, ke Gunung Kawi. Betul Pak? Iya kalau gak sahabat. Ya. Kemudian orang kalau kagak ikhlas ini juga ampeg Pak, seling beli paramek. Emak-emak nih kalau kagak ikhlas nih, wah beli bodrek mulu. Apa kata dia? Buat capek seharian ngurusin rumah. Lu laki timbang makan baik, pakai kagak terima kasih sama gua. Lah kata lakinya, lo gua panas kepanasan, hujan kehujanan. Lah kalau gak ikhlas ribut jadinya. Tapi kalau semuanya ikhlas ya adem aja, agak dimakan makanannya sama lakinya, ya biarin bang, agak dimakan juga. Saya mau udah niat karena Allah masak sih, makan urusan abang begitu. Ada nggak wanita kayak gitu di sini? Kalau ada tolong saya di WA yang kayak gitu tuh. Nah yang kelima, ciri orang sehat secara menurut WHO itu adalah sehat secara sosial. Nah ini sehat secara sosial. Apa sih sehat secara sosial maksudnya? Silaturahim. Dia diterima oleh orang lain menerima kita, itu sehat. Gak usah jauh-jauh dah Pak. Kalau Bapak ya punya mantu Bapak ngomong mertua ente bagaimana? Top, Bapak sehat. Tapi kalau Bapak nih udah tua, mantunya ditanya sama temennya, mertua lu bagaimana? Belah kacipruk mertua gua mah kagak sehat itu. Mentakan disumpahin mulu sama mantu. Sama.
Jadi mantu juga sama ya. Kalau ditanya mertuanya, Pak Haji ya, menantu Pak Haji bagaimana? Alhamdulillah top menantu saya, sehat itu. Tapi kalau tanya Pak Haji, menantu Bapak bagaimana? Ya, menantu saya mah orang semenggah pisan. Aduh, ribet urusan. Jadi sama orang dekat aja kalau kita diterima, artinya tidak ada resistensi, nanti naik ke wilayah se-RT diterima kita, itu sehat enak. Artinya silaturahim kita jalan. Di jamaah juga diterima, syukur-syukur jadi pengurus dan sebagainya. Nah, memang ciri orang yang sehat secara sosial itu tadi, dia mau menerima kelebihan dan kekurangan orang lain pun menerima kelebihan dan kekurangan kita. Baik, jadi kenapa silaturahim itu penting? Karena menyehatkan, itu satu. Yang kedua, kenapa silaturahim itu penting? Karena perintah Allah. Lihat ibu bapak di surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Lihat ayat ini. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang satu. Siapa itu? Nabi Adam. Kita ini keturunannya Nabi, keturunannya Rasul. Kita keturunan ahli surga, Pak. Jadi kakek kita itu dulunya kan di surga. Lah kita juga keturunan ahli surga. Lah ini mampir sebentar kita di Bintaro sama di Jelupang. Mudah-mudahan nanti balik lagi ke kampung bapak kita. Kemana? Potongannya kira-kira ke surga nggak kita, Pak? Potongannya? Ya kalau potongannya sih kayaknya sih ke surga semua ini. Tahu jahitannya mah? Hanya tukang jahit sono. Karena kita kakeknya dulu di surga. Dan Nabi Adam, Pak, digambarkan oleh Nabi waktu Nabi Isra Mi'raj, itu tingginya 60 hasta. 60 hasta itu berapa? Hasta kan segini, setengah meter. Ini Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Waduh, kayak sutet dong ya. Tinggi sutet itu. 30 meter, Pak. Lebarnya, kata Nabi Adam itu adalah 7,5 meter. 7,5 meter sama mana ini? Kira-kira bapak ibu kalau malam-malam jam 12 ngendusin bangun, keluar rumah ketemu orang tingginya 30 meter, lebarnya 7 meter, kira-kira bagaimana? Yang ngibrit kita ngebungkam, kita geget gitu ya, lah takut. Tapi itu nanti Nabi Adam di surga segitu. Dan Nabi Adam itu gantengnya nggak ketulungan. Separuh gantengnya Nabi Adam dikasih ke Nabi Yusuf, separuhnya dibagi buat kita semua. Ini bapak yang rada-rada ganteng-ganteng dikit tuh, mancung-mancung dikit tuh ketepaan Nabi Adam. Yang orang kebagian ya emang orang kebagian kali. Tapi Nabi Adam gantengnya luar biasa. Ya. Nah Nabi Yusuf aja yang separuh ganteng Nabi Adam itu membuat para wanita bangsawan pada mengiris tangannya bagaimana Nabi Adam. Pertanyaan saya, yang bisa boleh pulang duluan. Kenapa Nabi Adam ganteng banget, Pak? Hah? Kenapa? Bukan. Kenapa Nabi Adam ganteng banget? Karena dia langsung yang menciptakan Allah. Kalau yang lain kan melalui ibu bapak. Nabi Adam mah kagak. Bapaknya orang ada, emaknya orang ada. Langsung kalau yang bikin, dia gantengnya luar biasa. Ibu Hawa itu kecantikannya dahsyat. Separuh kecantikan Ibu Hawa dikasih ke istrinya Nabi Ibrahim. Siapa istrinya Nabi Ibrahim yang dikejar-kejar Fir'aun itu? Siti Sarah. Itu cantiknya separuh dari Ibu Hawa. Separuhnya dibagi-bagi perempuan. Ya, separuhnya dibagi-bagi perempuan. Nah, kabar gembiranya, bapak-bapak nanti di surga gantengnya kayak Nabi Adam. Tingginya juga bapak nanti sama kayak Nabi Adam. Ini yang kuntet-kuntet kayak saya 160. Enggak usah khawatir. Abang saya ini tentara, mamang saya tentara. Saya dulu pengen jadi tentara juga, Pak. Cuman kagak lulus-lulus juga. Lah orang kuntet. Jadi tingginya kayak Nabi Adam, gantengnya kayak Nabi Adam, tapi akhlaknya kayak
kayak Nabi Muhammad. Ini bapak-bapak. Ibu-ibu juga sama. Nanti ibu gedenya sama kayak Nabi Adam. Ya, kemudian kalau umurnya, kalau yang laki-lakinya nanti umur Nabi Isa 33, kalau yang perempuannya nanti ibu-ibu di surga umurnya adalah urban atsroba, umur yang digambarkan lagi jelita-jelitanya, lagi genit-genitnya, lagi lenjeh-lenjehnya, lagi pasrah-pasrahnya lah. 17 lah. Jadi yang nenek-nenek ini gak laku nenek di surga. Nah, maksudnya nanti nenek di sono jadi 17, maksud gitu. Baik, jadi ayat ini tadi menggambarkan apa? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha. Lalu Allah menciptakan siapa? Pasangannya tadi, istrinya. Dicipta dari apa? Tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Coba Bapak itu ada tulang rusuknya di sini. Itu perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk itu. Makanya nasihat Nabi apa? Ngadepin perempuan kudu wise, bijaksana. Ibaratnya tadi tulang yang bengkok, kalau dipaksain sempal, tahu sempal nggak? Patah. Tapi kalau didiemin stagnan, ngejogrok baik, orang berubah-berubah. Maka kudu bagaimana? Dielus-elus pelan-pelan. Sering bawa ke Ciledug, ke ITC, ke WTC. Ya ngitungin mobil di sono apa kayak. Jadi jangan perempuan karena dia pakainya tidak rasionalitas, biasanya emosi. Kalau laki-laki pakai logika di sini. Makanya kalau lagi marah-marah ibu udah jangan ditimpalin, ntar juga diem diri. Kalau udah capek mah mendingan bawa mancing dah kalau punya empang mah. Baik, wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsira wa nisaa. Dari Nabi Adam, dari Nabi Hawa, maka Allah perkembangbiakan kita menjadi banyak laki-laki dan banyak perempuan. Apa makna ayat ini, Pak? Rijalan katsira wa nisaa. Rijal itu jamak dari apa? Rajulun, rajulaini, rijal. Kalau nisa jamak dari mar'atun, mar'ataini, nisa jamak taksir. Berarti apa maknanya nih? Orang Islam minimal menurut ayat ini anaknya minimal 3. Itu maksudnya. Kan jamak rajul itu lebih dari 2. Punya anak 1, ya Allah, dibangga-banggain, disekolahin dari TK, TK-nya internasional, SD-nya internasional, SMP, SMA-nya internasional, kuliah di Harvard University. Begitu wisuda, kesetrum listrik mati, ya nggak ada cadangan, anak 1. Kalau 3, ada 2 lagi, kira-kira begitu. Syukur sih lebih, karena Nabi senang dengan umatnya yang soleh, yang bagus, yang berkualitas banyak. Jadi tolong nih yang masih anaknya masih baru 1, bapak-bapak, buka pos lagi, ya. Saya anjurkan buka pos lagi, minimal nambah 2 lagi, ya. Bukan nambah 2 posnya, maksudnya anaknya nambah 2 lagi maksudnya. Ya. Ibu-ibu yang masih anaknya 1, izinin ya suaminya punya anak lagi 2 ya. Amin lagi baik. Udah giroh banget ini Pak, ini amin. Karena tadi ayatnya mengatakan seorang muslim minimal anaknya 3. Kemudian apalagi wanita nih, kalau ibu-ibu punya anak perempuan 3, ibu-ibunya nih buat bapak-bapaknya. Si ibu ini sabar mendidik sampai nanti anak-anak yang perempuan itu dapat jodoh yang baik, itu jaminannya surga itu ibunya. Ibunya tapi bukan bapaknya. Atau saya juga bingung itu kenapa ibunya yang dapat itu. Surga itu. Ya, subhanallah. Baik, teruskan. Rijalan katsir wa nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Dan bertakwalah kepada Allah yang di dalamnya kalian saling meminta. Apa maksudnya? Tasaalun di sini maknanya saling bisa memberikan manfaat. Jadi kita saling bisa memberi manfaat itu adalah karena ada nama Allah. Kita bisa menikahi seorang perempuan ya karena ada nama Allah. Gak mungkin tidak ada nama Allah kita bisa menikahi wanita. Kita bisa makan daging ya karena disembelih dengan nama Allah. Kita bisa al-bai' jual beli juga dengan bismillah. Apapun dengan nama Allah. Tasa'aluna bihi. Nah, baru perintah di ayat ini apa? Wal arham. Ini perintah Allah. Dan sambungkan tali silaturahim, khususnya dengan keluarga dan umumnya dengan orang lain. Innallaha kana alaikum
raqibah, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mengawasi. Jadi yang kedua, kenapa silaturahim penting? Yang pertama tadi karena menyehatkan, yang kedua karena perintah Allah. Di surat An-Nisa ini perintah Allah langsung. Yang ketiga, 5 aja dah. Kenapa silaturahim itu penting? Karena ada hadis riwayat muttafaqun alaih yang sangat populer. Kata Nabi Man, siapa orang yuhibba, yang suka, ayub sapa, diluaskan, lahu baginya, fi rizkihi, pada rezekinya, wa yunsa, dan dipanjangkan, lahu baginya, fi asarihi, dengan usianya, falyasil rahimah. Siapa yang pengen rezekinya diluasin, umurnya dipanjangin, maka sambungkan tali silaturahim. Lihat teks hadisnya ini. Kenapa Nabi menggunakan kata ayub sapa, kemudian menggunakan kata asar? Ada maksudnya ini, ada maknanya, ada penjelasannya. Ayub sapa maknanya apa? Luas. Maksudnya apa? Cara Allah memberikan rezeki itu luas, banyak variannya. Ada kalanya Allah meluaskan rezeki seseorang lewat ketakwaannya. Surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau pengen rezekinya luas, silahkan jadi orang takwa, itu jaminan dari Allah. Ada di situ. Ada lagi cara Allah meluaskan rezeki dengan cara apa? Bersyukur. Ibrahim ayat 7. Benar-benar jika syakartum, kalian bersyukur atas nikmat pemberianku, benar-benar azidannakum, aku akan tambahkan nikmat dalam bentuk yang macam-macam. Jadi kalau Bapak bersyukur, dijamin, bahkan ditambahin. Yang ada ini kita doa, minta apa segala diminta. Yang ada kagak disyukurin, ya kagak bisa ditambah lah. Yang di sedikit aja nggak bisa bersyukur, bagaimana dikasih banyak? Maka yang ada di kita ini disyukurin dulu. Urusan ditambah mau udah automatically, nggak usah diminta, Allah tambahin. Di Bapak yang sudah punya istri sekarang disyukuri Pak. Nanti insya Allah ditambahin rezekinya, maksudnya. Itu maknanya salah satunya. Bapak senyum-senyum baik, paham aja. Kemudian ada juga orang yang rezekinya itu diluaskan karena dia berbagi. Mana qasalaikum bisadaqatin bal yazdad. Orang yang berbagi itu kata Nabi enggak bakal kurang rezekinya, malah yazdad, ditambahin. Minimal di Al-An'am itu manja bil hasanati palu asyru amsalihha. Minimal dia datang dengan satu sedekah dibalas 10. Kalau di Al-Baqarah 261, sedekah 1 dibalas 700. Masdarul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. 1 dibalas 700. Nah, ini kalau pengen rezekinya diluaskan, ya sudah berbagi. Ustaz, bagaimana saya mau berbagi lah, saya juga orang kismin, orang belangsak. Justru kalau ente miskin berbagi. Nanti itu namanya dia jelib, mancing rahmat dan barokah. Justru waktu kurang itu bersedekah. Nah kalau orang kaya sedekah mah biasa, kata malaikat, ya ente sih biasa dah. Nah kalau orang miskin itu baru insya Allah dibalas dengan rahmat dan barokah. Nah yang keempat, ada orang rezekinya diluasin karena silaturahim ini, hadisnya ini. Man ahabba yubsataf lahu fi rizkihi, ya, wa yunsa lahu bi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin rezekinya diluasin, umurnya dipanjangin. Nah, kenapa Nabi menggunakan kata asar bukan umur? Ada rahasianya juga. Jawabannya di surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffaru hama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asaris sujud. Asar. Jadi yang pengen asarnya dipanjangin, bukan umurnya dipanjangin. Lah kalau umur mah biologis dibatasin. Umru ummati baina sitin wa sabin, umur Nabi Muhammad umatnya 60-70. Ya rata-rata segitu dah. Berarti kalau sekarang ada yang kalau ngikutin Nabi, ada yang umurnya sekarang 62 tahun 11 bulan, berarti tinggal sebulan lagi.
sering-sering ke Anyer ya, sering-sering istirahat sono, lebih sebulan lagi. Tapi yang dimaksud asar di sini usia maknawi supaya panjang. Usia maknawi itu apa? Jejak-jejak karya dan kebaikan yang kita torehkan di bumi ini, yang bermanfaat buat umat atau manusia. Contoh, Imam Syafi'i umurnya berapa, Pak? Umur biologis Imam Syafi'i cuma 52. Tapi karyanya, Masya Allah, kalau di Jembreng ini Masjid Imanuddin kagak muat. Makanya beliau akan dikenang sampai hari kiamat sebagai ulama yang paling besar dalam bidang fikih. Usianya 52, tuaan saya sama dia. Saya belum bikin buat apa-apa ini, asarnya apa ini yang bisa dikenang orang nanti dicatat. Imam Nawawi umurnya berapa, Pak? Imam Nawawi Damaskus. Imam Nawawi yang dari Damaskus. Damaskus itu Syam. Syam itu kalau sekarang 3 negara, Libanon, Syria dan Palestina. Ya kalau mau ke Palestina kira-kira kalau dari Batu Ceper, Pak, Ngetan ke bandara. Imam Nawawi umurnya cuma 45 tahun dan beliau belum sempat nikah. Bayangin. Tapi karyanya luar biasa. Antara lain kitab Riyadhus Shalihin, karya beliau itu. Arba'in Nawawi, karya beliau itu. Itu namanya asar, bukan umur. Umur cuma 45. Tapi asarnya dahsyat. Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama dari asli dari Banten yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram ya, Masya Allah. Orang jadi imam di Masjidil Haram itu gak main-main. Saya waktu di Tanah Suci ngaji sama orang Mekah saja, itu aura kita udah takdimnya luar biasa. Padahal mungkin beliau bukan ulama besar di sana. Bagaimana Imam Nawawi, Syekh Nawawi itu. Syekh Nawawi memang umurnya agak panjang usia biologisnya, 84 tahun. Buyutnya Kiai Ma'ruf Amin. Tapi karyanya yang besar-besar ada 115. Nah, salah satunya yang sangat terkenal di pesantren namanya kitab Nasoihul Ibad. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang asar bukan umur. Jadi siapa yang pengen rezekinya diluaskan, rezeki dalam bentuk apapun, asarnya dipanjangin, sering-sering silaturahim, sering-sering datang ke ulama, sering-sering ngaji, sering-sering sharing dan sebagainya. Jangan ngejentel baik, maksudnya ngejedog baik, orang mingser-mingser pisan lah. Ini cepet ampek yang begitu. Biologinya bisa, usia biologisnya bisa pendek, asarnya gak ada. Apa yang dikenang dia? Gak ada manfaatnya buat umat. Nyesek-nyesekin Bintaro doang. Ibaratnya begitu kata orang mah. Jadi harus punya jejak-jejak nih yang bisa bermanfaat buat umat. Ini tahadus binikmah aja Pak ya. Saya diamanai jadi pengasuh pesantren tahfidz. Saya kagak ngimpi-ngimpi acan. Ya tapi memang diamanai. Ya sudah. Mudah-mudahan ya Allah ini jadi jejak asar saya yang mudah-mudahan walaupun sedikit ilmunya bisa bermanfaat buat santri-santri. Itu misalnya begitu dah. Yang nggak usah yang harus gede-gede juga jejak-jejak itu. Apa yang bisa kita lakukan untuk supaya usia maknawi kita itu panjang. Itu 3. 2 lagi. Mengapa silaturahmi itu penting? Karena yang keempat alasannya akan dijanjikan masuk surga dengan sejahtera. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi. Asbabul wurud hadis ini, sebab turunnya hadis ini, Nabi sebelum hijrah ke Madinah mampir di Kuba. Ya, Kuba juga di dekat Madinah. Kalau mau ke Palestina dari Batu Ceper Ngetan, kalau mau ke Kuba dari Cikupa Ngulon. Ya, Ngulon sudah ke bandara naik kapal. Nah di Kuba itu Nabi mampir sebelum hijrah, bahkan sempat sholat Jumat. Jadi sholat Jumat pertama kali dilakukan Nabi di Kuba. Habis sholat Jumat, lalu Nabi berangkat ke Yasrib, lalu ontanya disuruh duluan. Nabi kemudian berangkat dengan sahabat. Nah ketika berangkat itu Nabi menyampaikan hadis ini. Ayuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam. Wa'at imut ta'am, beri makan orang-orang yang lapar. Yang ketiga tadi, wasilul arham, kata Nabi, sambungkan tali silaturahim. Wasallul lail annas sunniyah, dan sholatlah waktu malam ketika orang sedang tidur. Satadkhulu al jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Jadi menyambung tali silaturahim itu mentahkan kita bakal masuk surga dengan sejahtera luar biasa.
Yang terakhir yang kelima, kenapa silaturahmi itu penting? Ada hadis yang pendek sangat populer, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini warning. Apa kata Nabi? La yadkhulu, Allah tidak berkenan memasukkan seorang hamba ke dalam surganya. Siapa yang tidak Allah berkenan masukin ke surganya? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Ya, lu kagak sono main kencing, lu ngapa? Alah, lagunya perak kencing gua mah, gua bakalan gua nginjak kaki dia. Waduh, itu bahaya tuh kalau ngomong gitu tuh. Ya, makanya ada batasan ya Pak. Kita boleh kagak ngomong, kagak mau kagak mau ketemu boleh. Cuman batasnya cuma 3 hari doang. Tapi kadang-kadang sampai 3 lebaran. Bang Toyib aja yang 3 kali puasa 3 kali lebaran, sekarang udah pulang katanya Bang Toyib, bikin kontrakan ya. Lilok ente belum pulang-pulang juga. Jadi sedongkol-dongkolnya apapun, begini Pak, begini maksudnya begini. Kita marah manusiawi, memang kita manusia, boleh marah. Tapi kalau bisa marah di hati jangan lama-lama. Maksudnya begini, Bapak mau boleh kagak ketemu sama orang yang Bapak dongkolin, tapi di hati jangan. Maksudnya begini, ya Allah sebenarnya saya udah maafin dia, misalnya gede kalau ketemu sama dia, boleh nggak ketemu dulu nggak apa-apa, tapi hati udah maafin. Daripada udah ketemu hati masih dongkol, mendingan hatinya udah maafin, walaupun belum bisa ketemu dulu nggak apa-apa, nanti lama-lama kita siap bertemu, gitu maksudnya. Maka pemutus tali silaturahim bukan salah Allah dan Rasulnya, dia sendiri yang memilih hawa nafsu dan bisikan syaitan tadi sehingga tidak memutus tali silaturahim. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Inilah 5 alasan mengapa silaturahim itu penting. Mudah-mudahan terutama saya dan kita semua bisa mengamalkannya. Saya kira demikian. Tadi intinya, kalau ada yang mau nambahin, merespon, nanya 1-2, silakan kalau ada. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Pas ya? Luar biasa. Ya, pengajian eksklusif ini ya. Kalau disuruh nanya nggak nanya. Ya. Kemungkinannya cuma 2 kalau disuruh nanya nggak nanya. Kemungkinan apa? Udah pengen pulang. Sama emang ya itu udah pengen pulang dah pokoknya kira-kira begitu ya. Tapi mudah-mudahan yang kedua karena paham ya. Kalau orang paham ya mau disuruh nanya udah paham mau nanya apa, itu juga bagus. Kalau gitu mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan pagi ini diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur kami ya Rabb, umur yang barakah ya Allah. Wasahi ajzadana, sehatkan ya Allah lahir batin kami. Wa nawir qulubana, sinari hati kami dengan Al-Qur'an ya Allah. Wasabbit imanana, kokohkanlah ya Allah iman, tauhid, keyakinan kami ya Allah. Wa wasi arzaqona, luaskan ya Allah rezeki kami, rezeki yang halal yang barakah. Wa ahsin a'malana ya Allah, perbaikilah amal-amal kami. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan ya Allah dekatkan kami. Wa anisyarri abidna, dan atas keburukan ya Allah jauhkan kami. Waqti hawaijana, kabulkanlah hajat-hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat. Allahumma ya Allah, Rabbighfir lana, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak cucu kami ya Allah. Ampuni dosa kakak adik kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Warhamna, rahmati kami, sayangi kami ya Allah di dunia dan di akhirat nanti. Wajburna, tutupi kekurangan-kekurangan kami ya Allah, aib-aib kami ya Allah, kelemahan-kelemahan kami. Warfa'na, angkat derajat hidup kami ya Allah. Warzuqna, karuniakan rezeki kepada kami ya Allah. Wahdina, bimbing kami ya Allah dengan hidayahmu agar kami tidak salah jalan ya Allah. Wa afina, sehatkan lahir batin kami ya Allah.
wa'fu anna dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Rabbana wahai Rabb kami, atina karuniakanlah kepada kami semua di dunia hasanah, kehidupan dunia yang hasanah yang dekat dengan Engkau, wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah tidak lain adalah surgamu, wa qina azabannar, hindarkan ya Allah, jauhkan ya Allah kami, ibu bapak kami, ayah kami, anak kami, cucu kami, kakak adik saudara-saudara kami ya Allah dari terpercik api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.